Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menginisiasi program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting melalui asupan bergizi. Asupan bergizi diberikan untuk ibu hamil dan anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Wihaji mengungkapkan kementeriannya membuat program gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting untuk membantu keluarga risiko stunting KRS dalam pemenuhan 4 aspek: asupan gizi, air bersih, edukasi, dan sanitasi. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengatakan ada 301.000 orang tua asuh yang tersebar di seluruh Indonesia membantu untuk mengurangi angka stunting melalui 4 aspek tersebut. Yang membutuhkan air bersih, PTPN bantu. Kemudian ada yang sanitasi, rumah layak huni atau MCK misalnya. Ada beberapa yang memang salah satu sebab itu saya terjun ke lapangan, ada yang MCK-nya jadi satu dengan, mohon maaf, tempat tidur, jadi satu dengan dapur, dan itu menurut teori kesehatannya punya resiko stunting. Itu yang dikerjakan, membantu mereka baik asupan gizi, air bersih, sanitasi maupun perguruan tinggi yang memberikan edukasi. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengungkapkan daerah Jawa Barat dan NTT menjadi 2 provinsi prioritas untuk pengentasan stunting. Ia menjelaskan alasan utama 2 provinsi tersebut diprioritaskan untuk mencegah stunting yakni karena NTT menjadi provinsi dengan prevalensi stunting paling tinggi di Indonesia, yakni 37% berdasarkan data survei status gizi Indonesia SSGI tahun 2024. Sementara Jawa Barat menjadi prioritas karena provinsi tersebut memiliki jumlah penduduk terpadat se-Indonesia. Berdasarkan jenis intervensi program Genting, total bantuan yang diberikan yakni 1,5 juta paket dengan estimasi nominal 291 juta rupiah. Saudara, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memberikan layanan pemulihan trauma kepada korban bencana di Sumatera, terutama kelompok rentan. Psikolog disiapkan untuk mendampingi para korban yang mengalami trauma pasca bencana. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengungkapkan kementeriannya telah mengerahkan para penyuluh dan pendamping keluarga dalam merespons bencana di Aceh dan Sumatera. Menduk Bangga, Wihaji mengatakan selain kebutuhan primer, para korban bencana juga membutuhkan trauma healing atau pemulihan trauma pasca bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu. Ia mengatakan pemulihan trauma tidak hanya diberikan kepada anak-anak, namun seluruh warga yang terdampak banjir. Tidak harus nunggu apa yang bisa dibantu, bantu saja. Terutama hari ini setelah kebutuhan primernya itu terpenuhi, sekarang butuh namanya trauma healing. Itu yang sudah kita kerjakan, sudah memberikan laporan. Insya Allah teman-teman sudah terbiasa dan punya kemampuan itu untuk baik mengajak psikolog maupun teman-teman generasi berencana yang melakukan trauma healing di beberapa titik, terutama di Aceh. Dan sudah kerja karena saya dikasih video-videonya, mereka ngumpulin anak-anak, dan dia tidak hanya anak yang lain, karena trauma healing tidak hanya anak-anak, yang lain juga. Itu yang kita... Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menilai pemulihan secara psikologis adalah hal penting karena jika tidak ditangani dengan baik, maka dapat menjadi masalah serius di kemudian hari. Guna memulihkan kondisi psikis seluruh korban terutama anak-anak dari trauma bencana, BKKBN melakukan pemulihan trauma dengan menghadirkan psikolog.